Kan Mungkin haknya kita aja yang kita ambil kan. Masa hak kita mau diambil orang lain kan? izin ya, saya mute semua nih ya. Iya, siapa? Oke, teman-teman, ini karena waktu terbatas ini ya, mohon izin ini ya. Mungkin saya agak ngegas nih ngajarnya. Biasa ya. Karena mungkin saya cuma sampai jam 5 aja gitu ya. Ini juga kebetulan lagi ada lagi ada keperluan ini, lagi di luar ya. Tapi alhamdulillah dengan kondisi online ini fleksibel banget gitu ya, bisa ngajar dari manapun, dan saya rasa teman-teman juga bisa belajar dari manapun. Nanti pun kan ada rekamannya, jadi selesai ini ya bisa dilihat lagi kalau mau ngeliat gitu ya. Nanti filenya pun saya share gitu ya. Tapi ya yang jelas ini sebenarnya ilmu yang sangat penting ya, seperti tadi saya sampaikan, tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentuk ya diri kita menjadi negarawan ya, memiliki sifat-sifat ya seorang negarawan yang sudah ya di dalamnya ya eh, terisi oleh paham-paham ya, ajaran-ajaran ya, teori-teori ya, filsafat-filsafat kenegaraan yang sangat luhur ya. Apalagi ini saya lihat di sini ada yang dari Mahkamah Agung ya, mana belum ada nih Pak siapa namanya? Ada yang dari Garda Bangsa ya, ada yang dari Pemuda keamanan bangsa. juga. Ini ada yang cepak-cepak gini biasanya dari TNI nih, bukan nih Pak Rizky ini ya. Ya, Rizky Firman ya. Dari TNI apa dari polisi ini? Dari mana aja, Pak? Dari mana aja ya? Apa ABCD ya? Abri bukan cepak doang ya. Betul. Mbak Indah, Mbak Aya, wah, udah semua lengkap ya. Udah kita mulai ya. Jadi gini ya, kita kembali lagi. Kemarin materi udah banyak banget saya share ya. Ada bentuk-bentuk negara segala macam ya. Ada teori kedaulatan, teori munculnya negara. Sekarang kita agak sedikit refresh lagi agar kita lebih jelas, agar kita lebih lebih paham lagi untuk apa sih kita belajar ilmu negara. Makanya di pertemuan ini saya coba hadirkan ya fungsi ilmu negara. Nah, jadi ilmu negara ini yang jelas sebagai mata kuliah sekarang ya, sebagai mata kuliah kita di semester 1 ya. Nanti teman-teman akan menggeluti lagi mata kuliah lain yang berhubungan dengan negara ya. Nah, tapi ya teman-teman perlu pahami ya mengapa kita belajar mata pelajaran ilmu negara ya. Yang pertama ya fungsinya apa ya, apabila nanti kita sudah menyelesaikan kurikulum ilmu negara ini ya, di sini kita akan memperoleh banyak sekali nilai-nilai ilmu dan teori ya. Jadi teori itu ya selalu kita pegang ya. Yang kedua ya akan menolong ya, ilmu negara ini nanti menolong kita ya di dalam mempelajari mata kuliah pokok ya, mata kuliah ilmu hukum pokok ya, yaitu minimal 3 jenis ilmu hukum ya kan, yaitu ilmu hukum tata negara, kemudian ilmu hukum apalagi ilmu hukum administrasi negara, dan ilmu hukum internasional ya. Nah, kemudian menjadi basis ya, tadi menjadi basis dari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai bagi juris ya, juris als ya, tos over di sini maksudnya adalah sebagai orang yang akan menjadikan hukum ya sebagai sebagai profesinya gitu ya. Jadi juris als tos over ini ya tidak hanya juri ya, tidak hanya hakim, tapi pada dasarnya kita semua ini adalah hakim ya. Pada dasarnya kita semua orang hukum ini adalah hakim. Mengapa? Karena kita akan membuat opini-opini hukum, ya kan? Kita akan membuat pendapat-pendapat hukum, baik itu dalam peranan kita misalnya sebagai lawyer, kan sebelum kita ya mengambil sebuah kasus gitu ya, kan kita memberikan pertimbangan-pertimbangan, dan itu sebenarnya sama cara kerjanya, metodenya ya itu sama dengan seorang hakim. Hakim juga gitu kan, sebelum dia membuat putusan ya, sebelum dia menjatuhkan vonis, dia akan membuat yang namanya sebuah penelitian hukum ya. Penelitian hukum tuh sederhananya adalah membandingkan ya antara das Solon dengan das Dasein ya. Dasein itu apa? Fakta ya, fakta-faktanya ya, kondisi empirisnya ya, kondisi bukti-buktinya seperti apa, nanti akan disandingkan ya, akan dibandingkan ya
diadu ya dengan kondisi, dengan normanya seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi sama ilmu negara juga seperti itu ya, berfungsi tadi ya sebagai pokok acara. Pokok acara itu artinya sebagai sebagai kriteria ya, sebagai kriteria utama di dalam nanti kita membahas ilmu hukum yang tadi yang saya sebutkan, ilmu hukum pokok yang 3 tadi ya. Jadi di sini ya perlu diterangkan, jadi tempat dan fungsi ilmu negara itu ya berlaku pula bagi mata pelajaran lain seperti pengantar ilmu hukum ya yang sudah teman-teman dapatkan tentunya ya, pengantar ilmu hukum. Itu ya. Siapa nih? Berikutnya, nah sekarang hubungannya dengan HTN ya, ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara serta hukum antar negara ya. Nah ini sih kemarin kan sudah ya, tapi saya ulang-ulang lagi biar tambah nyantol ya. Pertama ya, dia merupakan sendi pokok ya, sendi pokok. Ilmu negara itu kan sendi-sendi pokok ya, sendi-sendi pokok dari negara. Dan juga sendi-sendi pokok dari hukum tata negara ya. Dengan bekal pengetahuan dasar ini, maka nanti akan terbuka ya, terbuka lapangan untuk mempelajari, bukan terbuka lapangan pekerjaan ya, terbuka lapangan untuk mempelajari hukum yang sedang berlaku di suatu negara ya. Hukum positifnya seperti apa? Karena kita sudah punya bekal ya, sudah fondasi dasar, kita sudah tahu ya jenis-jenis negara, tipe-tipe pemerintahan seperti kemarin kan ada negara monarki ya, ada negara republik. Monarki pun kita lihat lagi ya, monarki secara yuridis ya, secara atau monarki secara de facto ya kan. Begitu juga republik, karena banyak negara yang menyatakan dirinya republik tapi pada hakikatnya dia monarki ya. Bahkan ada juga sebaliknya, negara yang secara secara pengakuan ya, secara dia apa namanya yuridis ya, di atas kertas ya, di atas undang-undangnya ya, dia menyatakan sebagai monarki ya, bentuknya pun mungkin ada rajanya, tapi sebenarnya dia sedang menjalankan sistem republik. Itu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita sekarang sudah luas sekali pandangan kita tentang negara, dan ini akan menjadi bekal yang sangat yang sangat baik sekali untuk kita nanti mempelajari hukum tata negara. Ya, hukum tata negara sendiri merupakan hukum positif ya. Jadi ilmu hukum positif ya, yang di dalamnya mengatur susunan ya, mengatur tentang organisasi ya, mengatur juga tentang struktur ya dari negara. Itu hukum tata negara ya. Nah, kemudian kita juga nanti akan mempelajari ya, akan mendalami yang namanya hukum tata usaha negara ya, atau TUN ya, atau disebut juga hukum administrasi negara ya, yaitu hukum positif ya mengenai negara dalam keadaan bergerak ya. Beda dengan tadi hukum tata negara. Hukum tata negara adalah negara dalam keadaan diam ya, artinya kita hanya mempelajari organ-organnya, kita mempelajari cara pembentukannya ya, kita mempelajari hubungan kekuasaan antara satu dan lain ya, atau trias politika itu ya yang kemarin sudah kita bahas. Tapi di hukum tata usaha negara nanti kita akan melihat negara dalam keadaan bergerak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana ya negara itu menjalankan tugas dan wewenangnya ya. Nah, itu akan diatur di dalam hukum tata usaha negara yang juga merupakan ilmu hukum positif ya dalam suatu negara tertentu. Yang ketiga, yang terakhir juga akan membahas ilmu negara ini nanti sangat besar sekali kaitannya dengan hukum yang terakhir, yang ketiga, yaitu hukum internasional ya, disebut juga sebagai hukum antar bangsa ya. Ya teman-teman sudah paham ini sih ya. Nah, kemudian hubungannya apa dengan ilmu pengetahuan yang lain? Hubungannya ya, tentunya nanti ada hubungan timbal balik ya. Misalnya ilmu sosiologi ya, kemudian ilmu geografi ya kan, kemudian juga misalnya apalagi ilmu, termasuk ilmu biologi gitu ya, ilmu biologi ya, yang mempelajari tentang struktur ya, anatomi manusia, itu juga ada kaitannya ya, mempelajari ras-ras, suku-suku bangsa ya, antropologi ya, berbagai jenis ilmu ya yang tentunya memiliki hubungan timbal balik ya dengan ilmu negara yang sedang kita pelajari itu. Nah, kemudian ya teman-teman, kembali saya ingatkan, untuk ilmu negara yang kita pelajari ini memang bersumber ya dari sumber di Eropa Barat ya, bersumber dari
sumber-sumber di Eropa Barat. Mengapa? Ya karena memang silabusnya seperti itu. Ya tentunya kalau teman-teman masuk ke fakultas hukum yang lain mungkin sumbernya berbeda. Ya misalnya masuk ke fakultas hukum Islam, ya mungkin sumber-sumber ilmu negaranya ya berasal dari hasanah keilmuan Islam, ya berasal dari Al-Quran, berasal dari hadis. Tapi memang yang kita pelajari kebetulan kita masuk di hukum yang istilahnya hukum konvensional gitu ya, maka memang menggunakan bahan-bahan ya dari tokoh-tokoh di Eropa, tapi juga tidak tidak membatasi ya tokoh-tokoh yang ada di Indonesia yang sudah juga mengeluarkan ya sejumlah pendapat ya sejumlah hasil-hasil pemikiran yang dikenal di bidang ilmu negara gitu ya teman-teman. Nah, untuk sumber-sumber dari Eropa ya ini yang kita ambil ya dapat kita bagi menjadi dua jenis sumber ya. Pertama sumber yang berasal dari Eropa kontinental ya yang kemarin sudah kita bahas juga ya. Jadi sumber-sumber dari Eropa kontinental ini ya teman-teman. Wah, ini Pak Torik ini ya. Sekarang kelihatan nih Pak Torik nih. Sumber Eropa kontinental. Oke, lanjut Pak, lanjut. Sumber Eropa kontinental yaitu ada dua ya, sumber yang bersifat antik. Antik ini memang dari bahasa ini ya, dari bahasa Eropa ya. Antik ya, antiken ya, Stadtwissenschaft ya. Stadtwissenschaft ini ilmu negara ya, ilmu pengetahuan negara ya. Antiken artinya bersifat kuno ya, masa lampau ya. Nah, ini juga sumbernya ya, sumber yang bersifat kuno ya atau bersifat pra modern ya, yaitu dimulai dari zaman ya Yunani kuno ya sampai dengan zaman Renaissance ya. Nah, yang membahas tentang negara ya. Nah, dan sini memang banyak kita nanti ya menjumpai kosakata ya, istilah-istilah ya dalam bahasa-bahasa Eropa ya, baik itu bahasa Yunani ya, bahasa Latin ya, itu memang kondisi keilmuan hukum kita masih seperti itu ya. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu challenge juga ya, challenge buat kita, tantangan ya, sekaligus juga nanti kelebihan orang hukum ya, mampu menguasai ya istilah-istilah ya, kosakata ya, vocab ya dalam bahasa-bahasa asing yang itu akan menjadikan ya di dalam kalau nanti kita sedang berargumen ya, sedang beracara tentunya menjadi sebuah nilai tambah gitu ya. Nah, menambah kesan menakutkan tentunya ya. Tapi jangan juga salah-salah omong. Jadi nanti bukannya menakutkan ya, malah memalukan gitu ya. Kalau salah-salah kita menggunakan istilah-istilah asing gitu ya. Tidak tepat peruntukannya. Nah, berikutnya adalah sumber ilmu negara yang berasal dari zaman modern ya, yaitu mulai dari zaman Renaissance sampai dengan saat ini. Itu kita kemarin sudah banyak sebenarnya itu ya. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi ya, misalnya ya sumber-sumber ilmu negara yang bersumber dari Montesquieu ya, yang bersumber dari John Locke ya, kemudian Hans Kelsen, itu sudah masuk ke dalam zaman modern ya. Nah, kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan, tidak membatasi bahwa sumber ilmu negara yang kita pelajari juga nanti akan banyak bersumber dari negara Eropa Anglo-Saxon ya, termasuk Inggris dan Amerika. Mengapa? Ya karena perkembangan sekarang ini ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin, walaupun kita ya secara histori ya, secara sejarah merupakan ya negara yang mewarisi sistem civil law ya, karena dijajah oleh Belanda ya, yang mewariskan sistem civil law. Tapi perkembangan dewasa ini ya, dengan adanya negara-negara common law ya, yang juga merupakan negara Anglo-Saxon yaitu Inggris dan Amerika ya, sebagai pusat lah, saya katakan sebagai pusat ilmu pengetahuan ya, pusat peradaban, dan juga dari bahasa Inggris juga kan, bahasa Inggris juga sebagai bahasa internasional ya. Nah, maka tidak dapat dihindari, tidak dapat dielakkan gitu ya. Sekarang memang seperti yang saya sampaikan ya, sumber-sumber ilmu dari hukum common law ya Anglo-Saxon ini juga menjadi sangat penting ya, bahkan juga sudah banyak
ya diserap ya diterapkan ya di dalam sistem hukum Indonesia ya. Nah, sekarang langsung aja yaitu kembali hanya sekedar refresh aja. Nah, kita untuk memperkaya ya khasanah ilmu negara kita ya, kita harus mengenal ya tokoh-tokohnya, kita harus mengenal ya pakar-pakarnya yang sudah sangat berkontribusi terhadap ilmu negara ya. Di sini saya sampaikan, teman-teman bisa nanti juga cari ya. Minimal di sini 3 ya, ada 3 ya pakar besar ya sarjana ya yang sangat ya yang sangat dipegang ya dijadikan referensi pandangannya yaitu 3 orang ini ya. Nah, terkait dengan ilmu negara yaitu Profesor ya JHR ya Dr. JJ von Smith ya. Von Smith lah gitu ya, ini panjangan ya. George Sabin ya dan Herman Heller ya. Nah, ini ya bagaimana ajaran negara dari ketiga sarjana tersebut. Mengapa ini kita sampaikan dan nanti kita lihat ya. Mengapa ini kita sampaikan ketiganya? Karena memang ketiganya ini ya memiliki ya buku ya publikasi yang tadi saya katakan ya sangat berpengaruh ya di dalam lapangan ilmu negara ya. Yang pertama kita lihat dulu ajaran negara dari Profesor von Smith ya. Nah, di dalam bukunya ya, ini bahasa Jerman saya kira ya, Jerman atau Belanda ini ya. Nah, dia menggolongkan ajaran negara ya sebagai berikut. Nah, jadi kita lihat dulu klasifikasinya ya. Dari klasifikasi buku ya, apa namanya dari sistematika bukunya kita sudah paham, kita kira-kira dapat menyerap kira-kira apa sih yang diajarkan oleh beliau ya Profesor Dr. von Smith ini di bukunya ini ya, di bukunya ini. Nah, kita lihat sistematikanya. Jadi kita lihat di sini ya. Dia membagi ya ajaran negara itu ke dalam ya fase-fase ya, ke dalam apa namanya timeline waktu gitu ya. Nah, ke dalam zaman ya, zaman ataupun waktu ya. Misalnya di buku pertamanya dia membagi ajaran negara pada zaman kuno ya, ajaran negara pada zaman pertengahan ya, abad pertengahan, ajaran negara pada abad 16 ya, abad 17 sampai dengan abad 18. Nah, jadi di sini masing-masing Hofstadter ini buku lah ya, bab lah gitu ya. Dicantumkan ajaran negara dari beberapa sarjana sarjana ya. Misalnya adalah ya, misalnya kalau kita lihat di buku tiganya ya, di buku tiganya ini, di bab tiganya ini, dia menyebutkan misalnya Machiavelli, Thomas Morus ya, Bodin dan juga Monarchomasen dikelompokkan ajaran negaranya ke dalam ajaran negara kelompok ketiga ya, abad ke-16 ya. Begitu juga Hugo de Groot dan Thomas Hobbes, John Locke dan Montesquieu dimasukkan ke ya pembagian klasifikasi di di nomor 4 karena mereka masuk ke dalam lini masa abad ke-17. Nah, jadi dari sini ya kita bisa menyimpulkan ajaran negara yang disampaikan oleh Profesor Smith ini dia mengelompokkannya ya para sarjana ilmu negara ini berdasarkan waktu di mana ajaran negaranya ditulis ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini makanya kita mendapatkan ya misalnya dalam satu Hofstadter ya, dalam satu bab ya dalam satu klasifikasi dalam satu golongan ya. Meskipun ajarannya berbeda ya, kita lihat misalnya Montesquieu dan Immanuel Kant ini adalah 2 tokoh yang kemarin sudah kita bahas memiliki 2 pemahaman yang sangat berbeda ya. Tapi dia dikelompokkan oleh Profesor Smith ini di satu ya golongan atau satu klasifikasi ajaran negara karena semata-mata melihat dari lini masanya ya ataupun kesamaan tempat ya, kesamaan tempat dan kesamaan waktu ya para tokoh-tokoh, para sarjana ini mengeluarkan ajaran. Itu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, kemudian di buku kedua ya, jadi walaupun kita ya belum melihat bukunya tapi kita udah tahu nih ya dari kuliah ini ada buku Prof Smith ya, isinya ini. Nah, buku kedua isinya tentang ini ya, proses revolusioner ya, tentang restorasi
ya tentang mazhab sejarah ya, idealiste ya, Wisbegierde ya, historische constituate ya, ini artinya apa namanya, kelanjutan sejarah lah gitu. Ini tentang sejarah. Yang kelima ini kira-kira tentang apa namanya, hal-hal yang bersifat idealistik lah gitu ya, teori-teori yang idealistik. Jadi ini jadi kalau kita lihat ya dalam buku kedua ini ya, eh, ia menggunakan dasar-dasar waktu yang menulis ajarannya dengan menambahkan klasifikasi sesuai dengan kesamaan dalam ajarannya ya. Jadi kalau di buku kedua ini ya, dia menggunakan klasifikasi berdasarkan kesamaan ajaran ya, kesamaan ajaran dari para apa namanya, pemikir ya, dari para sarjana ilmu negara ya. Misalnya di bab 5 ya, Kant ya, Fichte dan Hegel ya dimasukkan ke dalam ya, bab 5. Nah, ini kira-kira teman-teman ini sih untuk ini aja, menambah apa namanya, cakrawala pemikiran. Oh, kita sudah tahu ada buku besar ya yang menjadi rujukan ilmu negara yang ditulis oleh siapa tadi, Profesor Von Smith ya. Nah, ingat-ingat ya, Von Smith ya. Jadi sekarang kalau Ya, kalau Pak, ngedenger ya, jadi kita siap. Boleh. Pak Torik ya. ya apa Siap. bedanya pakar hukum dengan hukum pakar tata negara? Kemudian oleh dunia ini saat ini siapa pakar hukum yang sangat diakui, kemudian pakar hukum dan pakar tata negara yang saat ini jadi acuan dari seluruh negara gitu. Saat ini ya. Iya. Kalau untuk hukum tata negara yang saya tahu ya, kalau untuk Indonesia sih ya, kalau kita nyebut nama ya misalnya Prof. Jimli lah ya gitu ya. Prof. Jimli ya kan, Prof. Jimli Asidiki ya. Itu kan pakar hukum tata negara ya, yang pasti mantan hakim MK juga ya kan. Kemudian juga ya Prof. Mahfud ya. Kalau untuk dunia sekarang banyak dikeluhkan masalah COVID ya. Kalau untuk dunia hukum tata negara saya kira mungkin nanti ya, kalau untuk hukum tata negara saya belum terlalu mendalami ya untuk tokoh-tokoh dunia ya. Siapa ya? Rusko Paun mungkin ya, Ya. Tapi dia banyak lah saya kira ya yang menjadi rujukan ya untuk hukum tata negara. Ya, karena kan memang berhubungan dengan yang namanya dunia internasional ya Pak. Iya. Memang kan ada beberapa pakar mungkin istilahnya mereka kan pengacara internasional ya bisa dibilang. Nah itu boleh dong rujukannya Pak, siapa yang kira-kira memang yang namanya di dunia internasional saat ini yang lagi viral yang atau lagi viral ya. Kalau untuk internasional sih itu ya, kalau untuk hukum internasional Prof. Hikmahanto ya. Yang pasti Prof. Hikmahanto ya yang apa namanya sering tampil gitu ya. Kalau untuk hukum internasional ya, untuk yang internasional tapi yang lokal ya. Kalau yang untuk internasional saya lupa ya. Saya sih pernah juga mendapatkan kuliah-kuliah ya dari dosen-dosen internasional ya, beberapa ya misalnya dari Universitas Queensland ya, saya waktu itu pernah juga dapat ya. Saya kira banyak lah. Intinya sih kalau kita mencari referensi ya, yang pertama ya tentunya pastikan berasal dari terafiliasi ya dengan suatu lembaga akademis ya. Misalnya kampus gitu ya. Karena kan pasti produk-produk publikasinya ataupun pendapat-pendapatnya sudah diuji ya dengan cara-cara ilmiah ya. Nah, itu ya. Ya tentunya para dosen-dosen ya, dekan-dekan ya dari kampus-kampus dunia ya, karena itu merupakan kalau kita kembali ke sumber hukum gitu ya, salah satunya kan kalau masuk ke dalam sumber hukum formil gitu ya, termasuk juga sumber hukum material yaitu kan salah satunya adalah pendapat ya para pakar ya, doktrin ya, diantaranya doktrin, pendapat para pakar ya. Kalau di dalam hukum internasional kemarin kita juga tahu salah satu sumber hukum adalah pendapat pakar juga ya, pendapat pakar ya. Saya kira itu ya Pak Torik ya. Ya.
Jika ingin kita ini kan baru S1 ya Pak. Kemudian kita ingin meneruskan S2-nya itu untuk jurusan ya istilahnya saya kurang paham ya kalau ke pengacara internasional itu apa nih kita pilihnya setelah di S1 ini itu. Mau ngambil apa gitu ya? Karena kan kita mau meluaskan wawasan juga ya. Iya. Saya kira itu dari sekarang memang udah harus dimulai itu ya, mau pikirannya kan kelas 2 gitu ya. Harus itu ya dengan kondisi persaingan sekarang ini gitu ya. Kalau S1 aja tapi kayaknya udah pada S3 semua nih kalau saya lihat dari tampang-tampangnya nih. SD, SMP, SMA ya. Kalau penjurusan kalau di bidang hukum gitu ya, memang nanti ada jurusan. Kalau di S2 ya, kalau di S3, kalau di S1 sih belum ya. Kalau S1 kan terutama untuk IBLAM ini kan terbatas ya. Dia kan hanya jurusan hukum bisnis ya, hukum bisnis. Tapi itu kan lebih nanti kepada pengambilan skripsinya aja ya, kepada nanti pengambilan skripsinya aja. Tapi kalau untuk S2 memang nanti ada ya penjurusan ya, terutama di fakultas-fakultas hukum ya, di fakultas-fakultas hukum ya, termasuk di IBLAM juga ya. Itu kan ada di IBLAM ini kan ada misalnya jurusan magister hukum tindak pidana ekonomi ya, sudah lebih spesifik lagi gitu ya. Nanti kan yang dipelajari hukum perbankan ya, hukum tindak pidana ekonomi lah gitu ya kan, hukum perbankan, hukum pasar modal ya, lebih kepada yang tindak pidana ekonomi. Bisa juga nanti konsentrasi ke kebijakan publik ya. Tentu kebijakan publik itu ya di situ masuk juga ya mungkin teori-teori di luar hukum ya, karena sudah masuk ke kebijakan publik ya, teori ekonomi mungkin ada juga dipelajari di situ ya. Saya kira itu ya dari sekarang tergantung inilah gitu ya, tergantung kebutuhannya dan juga yang paling penting ya tergantung kapasitas juga ya. Jangan sampai ya kita mempelajari sesuatu yang kita nanti nggak bisa nggak bisa mempelajarinya gitu ya, karena nggak nyambung gitu ya. Gelarnya doktor depannya, gelarnya doktor. Ya walaupun gelarnya doktor tapi kan ya itu tadi hukum itu kan sangat luas sekali gitu ya. Hukum itu kan sangat luas sekali. Kok Pak Torik ada 2 ini ya? Di atas ada juga Pak Torik gitu. Yang satu pakai handphone Pak, yang satu laptop Pak. Oh luar biasa ini ya, saking semangatnya ini ya. Jadi ya walaupun dokter sebenarnya ya di dalam ilmu hukum itu nggak ada dokter umum sebenarnya ya, nggak ada dokter umum ya. Kayak saya pun nih kan sebentar lagi dokter nih. Tapi kalau saya ditanya hukum waris gitu ya, hukum agraria ya saya kurang paham juga ya, karena memang saya tidak konsentrasi di situ gitu ya. Saya kan konsentrasinya lebih ke hukum publik, tapi hukum publik pun pajak, hukum internasional oke. Kemudian hukum transaksi bisnis gitu ya, internasional. Karena memang saya praktek di situ gitu ya. Mungkin kalau secara teori aja sih saya tahu lah hukum agraria ya kan, jenis-jenis hak ya kan. Tapi kan secara praktek saya enggak. Ya, itu makanya di dalam hukum pun secara keilmuan sih tidak secara gelar atau secara ijazah gitu ya tidak dituliskan gitu ya. Anda spesialis, tapi nanti memang yang menentukan ya dari segi prakteknya gitu ya, dari segi prakteknya ya. Baik, saya kira itu ya Pak Torik ya. Ini biar kita lanjutkan dulu nih. Yap. Oke, nanti sambil dipikir-pikir lah mau ambil apa ya. Yang jelas jangan sampai ambil komputer terus dihukum gitu ya. Nah, itu. Bahaya itu ya. Ambil komputer. Sosial, Pak. Bahaya, Pak. Nanti ketemu Pak Kris Saifuddin Sajak gitu ya. Nah, ya. Itu enggak ini gelarnya sosial Pak, itu bahaya. Oke ya. Nah, jadi ini ya tadi kembali ke sini ajarannya Sabin ini baru ya, ajarannya Sabin ini. Tadi intinya segini ya. Tadi kan kita lihat pendapatnya Prof Smith, dia dengan klasifikasi ilmu negaranya seperti itu, artinya mengelompokkannya berdasarkan waktu ya. Kalau Sabin ya, George H. Sabin ya, HCT saya nggak tahu apa nih ya. Bukan haji lah kayaknya nih ya. George S. Sabin ini kalau di bukunya Sabin dia tuh membagi berdasarkan seperti ini ya. Teori the city of state, teori the universal community, dan terakhir teori of the national state. Jadi objeknya di sini perbedaannya
antara bagian 1, bagian 2 dan bagian 3 ini pada ya mengenai objeknya ya, mengenai objeknya. Beda tadi kalau Smith menggunakan pembagian klasifikasi berdasarkan waktu, ini berdasarkan objek. Di bab 1 ya, di part 1 dia membahas tentang city state ya. City state ini artinya adalah negara kota ya, negara kota. Yang kedua tentang universal community ya. Tentunya membahas tentang ajaran negara pada komunitas yang lebih luas ya, yaitu komunitas dunia ya, universal community. Sedangkan yang ketiga ya, dia membahas tentang negara modern ya, yaitu national state. Nah, itu ya. Nah, berikutnya tokoh ketiga yang harus kita ketahui ya di dalam ilmu negara ini agar kita luas pengetahuannya ya, yaitu Hermann Heller ya. Hermann Heller ini ya, dia kita lihat di sini ya. Nah, ini yang sangat penting sekali ya, Hermann Heller ini. Dalam bukunya Stadtlehre ya. Stadtlehre ini ilmu negara ya. Nah, berbeda dengan kedua ya pakar tadi ya, yaitu von Schwitz dan Sabin ya. Dia tidak menggolongkan ajaran negara itu tadi berdasarkan metode yang kedua tokoh tadi itu ya. Nah, tapi di sini ya dia mengupas ya ajaran negara itu ya dari perkembangan ilmu negara gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya apa yang dia lakukan ya, dia di sini menggunakan metodenya di sini ya dalam membandingkan Heller ini ya. Jadi menggunakan ya dengan cara melihat perkembangan dari ilmu negara ya. Jadi dalam membandingkan ajaran negara dari sarjana itu ya, ia berkesimpulan, ini kesimpulan Heller ya, bahwa ya ilmu negara ya dalam perkembangannya ya kan, dia mengatakan ada dua aliran besar. Nah, di sini kita nanti akan pelajari dua aliran besar ya yang ditulis oleh Hermann Heller di dalam bukunya. Dua aliran besar ini ya sebenarnya juga adalah dua aliran besar di dalam ilmu hukum ya. Termasuk walaupun di sini dikatakan dua aliran besar dalam ilmu negara, nanti kita akan lihat korelasinya juga sebagai dua aliran besar dalam ilmu hukum, yaitu Zwei Gross ya Strömungen ya. Istilahnya Zwei Gross Strömungen ya. Nah, di sini ditulis di dalam halaman 20 bukunya ya bahwa kriteria ya untuk membagi ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran ilmu negara itu berbeda dengan dua tokoh sebelumnya ya. Hermann Heller ini ya tidak membaginya di dalam masa hidupnya ya, tidak membagi di dalam timeline waktu ya. Dan juga tidak membagi dari sifat objek yang dikupas. Tetapi bedanya Hermann Heller ya di dalam bukunya ya, dia membagi ya ajaran negara ke dalam ya metode ya atau cara kerja yang dipakai oleh para sarjana. Nah, kemudian ya dilihat dari metode ya, cara kerja ya cara berpikir ya ilmu negara beliau ya Hermann Heller ini, maka dia mengelompokkan ke dalam dua aliran besar. Aliran yang pertama atau metode yang pertama disebut dengan aliran rasional normatif ya, dan metode yang kedua disebut dengan aliran atau metode historis sosiologis. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah tahu kalau Hermann Heller dia tidak pakai timeline waktu ya ataupun zaman ya, juga tidak menggunakan ajaran agama ajaran negara berdasarkan objeknya, tapi dia lebih kepada metodenya. Nah, itu ya, ini memang harus kita pahamin. Nah, kemudian yang terakhir, udah mau terakhir aja nih ya. Kita juga lihat pendapatnya Profesor Djoko Sutono ya. Pendapat Profesor Djoko Sutono ya. Profesor Mr. Djoko Sutono, guru besar ya mata pelajaran ilmu negara, hukum tata negara dan juga hukum tata usaha negara pada perguruan tinggi ilmu kepolisian ya PTIK ya, memilih pahamnya Hermann Keller. Jadi dia lebih menggunakan paham yang ketiga tadi ya dalam mengajarkan perkembangan ilmu negara di Eropa Barat kepada mahasiswanya. Mengapa ya? Karena ya menurut Profesor Djoko Sutono ya, Hermann Keller ini ya
menggunakan metode ya Keynes ya Verkrijing ya, yaitu cara bekerja ya. Nah, jadi cara bekerja ataupun metode cara bekerja untuk membuat sebuah kesimpulan ya, kesimpulan tentang ilmu negara itu yang digunakan oleh Profesor Djoko Sutono. Bagaimana sih cara bekerjanya, bagaimana metodenya, bagaimana mekanismenya. Nah, ini ada 4 mekanisme ya, dan sebenarnya mekanisme ini ya dapat kita terapkan juga di dalam kita melakukan ya penelitian hukum ya, dapat juga kita lakukan dalam kita melakukan pendapat hukum ya, legal opini ya. 4 metodenya ini, yang pertama adalah membentuk dulu suatu persoalan ya, membentuk suatu persoalan merupakan langkah penting. Jadi kita harus temukan dulu permasalahannya apa, persoalannya itu apa ya. Nah, bahasa Inggrisnya ya, the good problem is half the truth. Jadi kita harus temukan dulu problemnya apa ya untuk membuat sebuah kesimpulan ya. Nah, kemudian ya untuk dapat mengupas problem ya disusunlah suatu hipotesis ya, where key hipotesis ya, atau hipotesis ya. Kemudian hipotesis ini dites kebenarannya ya. Nah, jika telah ternyata benar ya hipotesis tadi, maka dia dijadikan sebagai paham dasar ya. Paham dasar, dan paham dasar ini ya dipakai untuk mengupas semua persoalan. Nah, hasilnya disusun dalam sebuah sistem. Nah, inilah mekanisme ya, metodologi yang digunakan gitu kan oleh Profesor Djoko Sutono, yang juga mengambil dari teorinya Herman Keller di dalam dia mengikuti perkembangan ilmu negara. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas, ini sangat penting sekali, apa sih 2 aliran besar yang tadi disampaikan oleh Herman Heller dan Profesor Djoko Sutono ya. 2 aliran besar ya. Nah, yang pertama ya arti ya Stromung ya, atau aliran dan hubungannya dengan Wissenssociologie ya. Jadi kita akan lihat di sini ya sebagai permulaan ya, kita akan ulangi lagi pernyataan Herman Heller. Nanti teman-teman bisa baca aja ini ya. Jadi Herman Heller ya di dalam bukunya tadi ya, Stadtler ilmu negara ya. Dia menuliskan ya sebuah kalimat ini ya dalam bahasa bahasa Belanda ya. Nah, intinya sih ini nggak bisa, nanti tinggalkan di. Nah, intinya apa sih dari kesimpulannya itu? Dia mengatakan ya dari kutipan tadi ya, bahwa istilah Zwei Großströmungen, 2 aliran besar ya kan, ada hubungannya dengan metode ya, dengan metode cara untuk mempelajari ataupun menghasilkan ilmu negara ya. Dengan lebih tegas ya dikatakan bahwa 2 aliran besar itu ya ditentukan berdasarkan perbedaan dalam metodenya. Apa itu ya? Apakah aliran-aliran itu? Yang pertama adalah aliran normatif yuridis ya. Aliran normatif yuridis ya, yang memakai metode normatif rasional ya, a prioristis ya, spekulatif, deduktif, dan filosofis. Nah, ini memang banyak istilah-istilah yang cukup jelimet mungkin ya. Tapi minimal teman-teman tahu dulu lah ya. Ada 2 ya metode ya, 2 cara, ini memang luar biasa ilmunya nih ya. Bagaimana ya kita sebagai mahasiswa ya, termasuk sebagai peneliti nanti mungkin ya, di dalam kita ya memandang suatu permasalahan ya. Pertama, kita dengan cara yuridis normatif yuridis ya. Metodenya tadi ya rasional ya, spekulatif ya, prioritis, deduktif, dan filosofi. Nah, berbeda dengan metode yang kedua yang disebut dengan empiris genetis ya, yaitu memakai metode historis, sosiologis, dan kausal. Nah, ini diingat-ingat aja dulu ya. Nah, sekarang apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya seperti yang disampaikan oleh Herman Heller tadi ya, di dalam bukunya ya. Ini kalau mau cari bukunya mungkin bisa ya. Di halaman 19 bukunya Stadtler ya. Di situ terdapat kalimat ya yang intinya adalah sebagai berikut ini ya. Ini langsung aja kita ini ya. Dapat disimpulkan ya bahwa dia itu ya, Herman Heller itu pertama ya, tokoh-tokoh ya, pakar-pakar ilmu negara itu
yang merupakan sarjana-sarjana apa namanya sealiran gitu ya, Machiavelli ya, Bodin dan Montesquieu di sini ya ternyata ya ketiga sarjana tersebut ya menurut teorinya Heller ya tidaklah sama tujuan ke kenegaraannya ya. Machiavelli dan Bodin ini kan dua sarjana yang mencetuskan teori absolutisme ya. Jadi lebih cenderung mendukung ya teori-teori absolutisme ya kan, seperti teori kedaulatan negara ya oleh Machiavelli ya. Begitu juga Bodin ya. Sedangkan Montesquieu kita lihat mereka ini Montesquieu ini ya, kalau kemarin kita pelajari ya, kita simak penjelasan saya, Montesquieu ini kan menentang absolutisme. Jadi secara aliran ajaran negara, ketiga tokoh ini Machiavelli, Bodin dan Montesquieu sebenarnya berbeda. Nah, tapi ya kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita tinjau lebih lanjut, ternyata mereka bertiga menggunakan metode yang sama dalam ya ilmu negara ya, yaitu metode historis sosiologis. Nah, gitu ya. Jadi walaupun tujuannya ataupun kesimpulannya ya ataupun output dari ketiga tokoh ini berbeda tadi ya saya katakan, tapi mereka menggunakan metode ya, menggunakan cara ya, menggunakan skema ya, mekanisme yang sama. Apa itu? Yaitu metode historis sosiologis ya, yaitu metode ya dari aliran yang pertama ya, aliran sosiologis historis ya. Nah, makanya kemarin kan kalau teman-teman perhatikan misalnya Montesquieu, mengapa dia bisa mengeluarkan teori kedaulatan rakyat, kenapa dia bisa mengeluarkan teori perjanjian masyarakat, ternyata dia menggunakan ya metode ya cara ya metodologi historis sosiologis ya, yaitu dengan cara mendeskripsikan ya suatu kondisi ya, suatu kejadian ya, suatu kenyataan ya sosiologis historis yang ada di negara Inggris gitu ya, yang ada di negara Inggris. Jadi di dalam bukunya Montesquieu ya yang kita kemarin sudah bahas ya, Trias Politica ya, yang kemudian digambarkan oleh Montesquieu adalah suatu gambaran dari kondisi ya yang dia lihat, yang menurut dia ada di Inggris gitu ya, itu teman-teman ya. Nah, berikutnya kita lihat ya, misalnya Thomas Hobbes ya. Thomas Hobbes juga di sini merupakan sarjana ya, yang juga pendapatnya ini dianggap menghidupkan absolutisme ya, karena Thomas Hobbes ini ya juga pendukung teori absolutisme ya, kedaulatan teokrasi ya. Juga di sini ya dikatakan dia tidak ya menggunakan teori historis sosiologis. Jadi walaupun sama-sama ya prakteknya produk dari pendapat para sarjana ini menghasilkan produk yang sama, yaitu teori absolutisme ya, tapi karena metodenya berbeda maka dia dibedakan. Nah, itu teman-teman ya, ini mungkin agak rumit, nanti pelan-pelan lah ya, nanti saya share bahannya ya, teman-teman renungi ya sambil ya sambil menikmati ya liburan panjang ya. Kira-kira itu ya. Jadi memang ada buku-buku kuno, bukan kuno, sebenarnya sih buku-buku sudah era modern, ini kan buku-buku abad 17, abad 19 ya, tapi teman-teman perlu tahu untuk belajar ilmu negara ya mau tidak mau kita bahas buku-buku itu ya. Bukunya From von Smith, bukunya Heller, bukunya Sabin ya, kemudian kita minimal tahu cara berpikir mereka seperti ini. Kemudian tadi mereka menggolongkan ya tokoh-tokoh, sarjana-sarjana, pakar-pakar itu berdasarkan penggolongan yang berbeda-beda. Ada yang dengan timeline waktu zaman bagaimana teori itu, ajaran itu dikeluarkan, ada yang dengan menggunakan kesamaan metodologi seperti Heller ini gitu ya. Nah, ada juga menggunakan kesamaan objek ajaran ya, seperti teorinya Sabin. Nah, itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ingat terus ya. Nah, jadi itu ya teori dua aliran besar ini intinya adalah
ada dua aliran ya, ada dua mazhab ya, ada dua pandangan ya, ajaran yang sangat besar yang menjadi arus utama ya, mainstream ya di dalam ilmu negara. Yang pertama aliran yuridis normatif ya, ciri khasnya apa ya? Jadi metodenya ini bersifat normatif rasional ya, a prioristik ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini melalui suatu proses pemikiran ya, melalui suatu proses pemikiran biasanya ya, kontemplasi ya, yang bersifat abstrak ya. Jadi kondisi yang dikeluarkan teori-teori ajaran yang dikeluarkan dengan metode normatif yuridis ini biasanya belum ada contohnya gitu ya, belum ada contohnya ya, karena dia mendasarkan kepada suatu kondisi ideal gitu yang ada di alam pikiran para pencetusnya ya, bisa juga berdasarkan kitab suci, bisa juga berdasarkan ajaran-ajaran agama gitu ya. Nah, sehingga dia memang dikatakan yuridis, dikatakan bersifat normatif ya. Kemudian juga menggunakan rasio ya, menggunakan rasionalitas gitu ya, logis ya, logisme ya. Nah, makanya dikatakan juga sebagai silogisme ya, silogisme, cara berpikir yang logis. Oh, kalau negara itu logisnya seperti ini ya. Walaupun pada saat dia mencetuskan teori itu belum ada satupun negara yang menjalankan teori itu gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini harus teman-teman tahu. Yang kedua, aliran empiris genetis. Nah, empiris genetis itu sebaliknya. Historis itu geografis masuk historis ya, Pak? Masuk historis. Jadi aliran historis. Geografis itu masuk mana? Geografis. Masuk juga, masuk ke empiris genetis ini ya. Nah, karena kan intinya itu sudah ada ya, ataupun sudah berdasarkan realitas, sudah berdasarkan kenyataan ya, atau berdasarkan fakta empirik. Fakta-fakta empirik itu ya diambil ya, dikumpulkan, kemudian diklasifikasi sehingga nanti menjadi suatu ilmu pengetahuan. Nanti istilahnya kalau aliran empiris genetik ini bisa kita katakan cara berpikirnya cara berpikir induksi ya, cara berpikir induksi. Nah, kalau aliran normatif yuridis ini cara berpikir ya, metodologi berpikir dengan cara deduksi. Nah, itu ya. Mungkin teman-teman ingat ya, ini nanti juga ada hubungannya dengan ilmu dengan tradisi hukum common law dan tradisi hukum civil law ya, seperti yang kemarin siapa yang nanya tuh, Pak Samosir kayaknya ya. Pak Samosir kayaknya tuh ya. Itu sudah saya jelaskan mengapa timbul tradisi hukum civil law, kenapa timbul tradisi hukum common law ya. Salah satunya juga karena dua aliran besar ini ya, dua aliran besar ini ya. Makanya nanti tokoh-tokohnya juga kita lihat ya, juga menggunakan cara berpikir yang sama gitu ya, baik itu tokoh-tokoh di civil law maupun tokoh-tokoh di common law. Nah, itu ya. Nah, jadi kembali terakhir, ini mungkin nanti saya sudahin aja, intinya nanti saya kasih lah ini bahan-bahannya ya. Tapi ini mungkin nanti saya edit dulu ya, karena ini baru saya siapkan juga. Jadi untuk teman-teman pahami ya, ini menjadi trigger untuk teman-teman belajar. Jadi cara terbaik untuk mengenal ilmu negara ini ya, tidak lain dan tidak bukan ya, mau tidak mau maka kita harus ya mengenal ilmu negara itu melalui ajaran negara dari para negarawan yang pernah ada ya. Kita nggak bisa ngeluarin ajaran sendiri gitu ya. Ajaran negara menurut Pak Thorik Firdaus gitu, nggak bisa ya. Mau nggak mau kita harus mengambil ya dari nama-nama besar ya, John Locke ya, Montesquieu tadi ya, Sabin ya, kita ambil, kita kerucutkan ya, ataupun kita simpulkan menjadi sebuah kata-kata yang yang dapat kita ingat, dan itu akan menjadi sebuah modal yang sangat besar untuk kita mempelajari ilmu negara ya. Jadi kita ambil dari para negara. Nah, kemudian kita juga harus memahami ya metodologi ya, sistematika ya, dari para tokoh-tokoh itu. Nah, untuk metodologi di sini teman-teman sudah tahu ada dua aliran besar, yaitu aliran normatif yuridis dan aliran empiris genetis ya. Nah, pada perkembangannya dalam ilmu negara ya, mulai dari zaman purba sampai dengan zaman modern di abad ke-20 ini ya, dalam mempelajari semua sarjana-sarjana tadi ya, baik yang aliran pertama maupun aliran kedua ya, harus mempelajari ratusan bahkan ribuan ajaran. Nah, hal itu merupakan suatu hal yang mustahil. Makanya kita ya ambil yang mainstream aja gitu ya, aliran-aliran besar. Nah, seperti ini ya.
aliran besar itu untuk mudahnya kita bagi menjadi 2 aliran ya. Pertama aliran yuridis normatif yang tadi sudah saya sampaikan ya, yaitu aliran yang yuridis normatif ini yang tertua umurnya ya. Mengapa dikatakan sebagai tertua umurnya? Karena memang yang pertama kali gitu ya, pertama kali. Mengapa dia dianggap pertama kali? Karena ajaran-ajarannya itu ya dipandang sebagai suatu norma ya, suatu keharusan ya, solen atau selen ya, yang menghendaki penerimaan tanpa mempedulikan keadaan atau kenyataan. Jadi dia nanti kalau kita kaitkan ya dengan ilmu hukum, nanti masuk ke ajaran hukum kodrat ya. Ada lagi tuh ajaran hukum kodrat ya. Catat-catat ya. Atau ajaran natural law ya, hukum alam ya, luar biasa ya. Nah, kemudian mengapa dia dikatakan normatif? Karena dia norma tadi ya, norma suatu keharusan ya, keadaan yang bersifat solen ya. Tidak ada pengecualian gitu ya. Preemptory norms ya, norma yang tidak dapat tergantikan. Nah, itu ya. Itu makanya normatif dan itu kan harus digali ya dari berbagai pemikiran ya, kontemplasi ya, ajaran-ajaran filsuf ya, mungkin juga kita ambil dari kitab suci ya, itu semua bisa ya. Ya berikutnya yang dimaksud dengan yuridis apa sih? Normatif tadi normatif sudah, sekarang yuridis. Yang dimaksud dengan yuridis di sini ya adalah melihat dari segi hukumnya saja ya, sehingga dapat dikatakan yang dimaksud dengan yuridis adalah berdasarkan hukum. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, ini untuk penutup kuliah kita yang ke-6 ini ya, sudah itu kita akan libur panjang sampai ketemu tahun depan. Kesimpulannya apa ya? Metode ya normatif yuridis ini ya yang akan menjadi metode yang sangat penting sekali di dalam nanti juga kita menyelidiki masalah-masalah hukum adalah metode yang berdasarkan rasio ya atau logika ya, logika saja ya. Dan memang terkadang jauh dari kenyataan. Nah, ini ya. Jadi memang kadang-kadang kita suka karena jauh dari kenyataan ya kita suka menyepelekan teori gitu kan. Klise gitu ya. Nonsen gitu ya. Padahal kalau ini tidak kita ingat-ingat, kalau ini tidak kita tulis-tulis, kalau ini tidak sering-sering kita omong-omongkan, ya beneran ya nanti ya kenyataan itu yang menjadi teori bahaya gitu ya. Seperti misalnya kondisi-kondisi negara yang kurang baik gitu ya, negara-negara yang ada permasalahan ya, itu karena itu kita anggap kita terus-menerus itu saja yang kita bahas gitu, sedangkan segi teorinya tidak kita bahas ya, akhirnya yuridis normatif ini menjadi hilang. Itulah kelebihan ilmu hukum ya, kelebihan sarjana hukum ya, kelebihan orang hukum ya, dia memahami ajaran yuridis normatif sehingga bisa mengatakan ini boleh, ini tidak boleh ya, ini wajib ya, ini tidak wajib gitu ya. Konsekuensi hukumnya apa, itulah kelebihan dari ajaran yuridis normatif. Ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena nanti pada prakteknya gitu ya, pada kondisi ketika kita menghadapi berbagai permasalahan gitu, misalnya ada pertentangan asas, ada pertentangan undang-undang ya, ada pertentangan alat bukti. Nah, itu untuk menentukan ya suatu kondisi hukum itu memang tidak mudah ya. Tidak hanya kita melihat pasal-pasal ya, tapi juga kita melihat lapisan-lapisan hukum yang lain ya, yaitu misalnya tadi dari segi aspek filosofisnya, kemudian juga kita lihat dari segi aspek substansi undang-undangnya ya, kemudian juga aspek asas-asas hukumnya. Itu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, ini sih nanti dicari aja ya. Aliran pertama ini ya, yang masuk ke dalam aliran aliran normatif yuridis, yaitu misalnya hukum kodrat ya, termasuk juga hukum Romawi ya. Hukum Romawi juga menggunakan aliran ya yuridis ya, aliran normatif yuridis. Ciri-cirinya bersifat positivisme dan bersifat kodifikasi hukum ya. Filosof Kant ya, Immanuel Kant dan juga Hegel juga masuk ke dalam tokoh yang mempengaruhi adanya aliran yang pertama ini ya. Saya kira itu nanti hukum kodrat dibaca aja, tokoh-tokohnya banyak sekali, mulai dari zaman Yunani ya, kaum Stoa, kemudian ada Thomas Aquino ya, kemudian juga yang ketiga Hugo
Grotius ya, tokoh-tokoh yang nanti akan sering kita dengar ya di dalam kuliah ilmu hukum ya. Berikutnya adalah misalnya Rudolf Stamler ya dan lain-lain ya. Jadi kalau kita lihat memang hukum kodrat ini ya mendasarkan teorinya ya atau mendasarkan ajarannya kepada ya sosiale ideal ya atau cita-cita dari masyarakat ya, cita-cita dari masyarakat atau disebut juga sebagai ius constitutum ya, ius constitutum, hukum yang dicita-citakan ya, hukum yang yang diimpikan ya, law in mind ya, law in mind ya. Nah, baik, saya kira itu ya teman-teman ya. Nanti saya share teman ini karena sudah jam 5 ini, mohon izin nih, mohon maaf nih lagi ada keperluan ya. Nanti kalau mau mungkin ada satu pertanyaan boleh lah ya. Kalau ada yang mau nanya. Mau nanya nih Pak. Boleh Pak Torik terus nih ya. Luar biasa nih. Ya, soalnya penasaran. Oh, harus. Ya, belajar kalau nggak penasaran ngantuk nanti. Siap. Jadi begini Pak, suatu negara yang sudah istilahnya secara de facto dan de jure itu kan diakui oleh dunia ya. Betul. Kemudian contoh seperti Irak. Nah, Irak itu kan diserang itu kan, dia punya konstitusi, kita terserah deh mereka mau sejarah kepala negara seperti apa ya. Namun kan istilahnya banyak negara-negara yang istilahnya akhirnya dilebur. Ya. Seperti Irak contoh. Irak, ya, atau negara lainnya lah yang istilahnya kemudian dengan misalkan Amerika yang memiliki kekuatan yang terbesar ya dominasinya, sehingga hukum yang diterapkan itu berubah. Nah itu gimana kasus seperti itu Pak? Irak gitu ya, berubah ya. Tadinya kan dia apa namanya? Contoh aja itu hanya contoh. Hanya contoh ya. Nah itu sebenarnya udah kita bahas kemarin tuh Pak Topik. Jadi itu masuk ke teori terbentuknya negara. Itu di slide yang nanti saya share lagi. Jadi kan ada yang namanya teori penaklukan ya. Kan ada 3 teori itu kan, ada 3 teori besar ya, terbentuknya negara, termasuk terbentuknya negara juga ya terbentuknya sistem hukumnya tentunya ya. Yang pertama kan teori teokrasi ya, yaitu negara itu terbentuk dari kehendak Tuhan ya kan. Yang kedua ya kan teori perjanjian ya. Teori perjanjian ini pun variasinya banyak ya. Ada perjanjian sesama masyarakat, ada juga perjanjian antara ya negara jajahan ya dengan penjajahnya. Di situ berjanji untuk membuat suatu negara. Nah, yang ketiga adalah teori penaklukan. Nah, ini masuk ke dalam teori penaklukan. Jadi teori penaklukan ya, teori penaklukan ini yang menghasilkan negara-negara baru seperti misalnya kalau bukan Irak lah. Kalau Irak sih negaranya tidak berubah ya, yang berubah kan hanya pemerintahannya aja ya. Misalnya kan kemarin saya kasih contoh ya, termasuk ketika munculnya negara-negara pasca kolonialisasi tentunya ya, misalnya termasuk Indonesia ya kan, itu juga berkembang dari teori penaklukan ya. Tapi kalau Indonesia kan dengan cara proklamasi ya. Kemudian juga ada dengan cara fusi ya, kemarin yang disampaikan Pak Torik tadi, fusi penggabungan ya, misalnya beberapa negara bergabung menjadi negara uni ya kan, ada juga yang menjadi negara kemarin protektorat ya. Misalnya protektorat itu Mesir ya, Mesir ketika dia lepas dari jajahan Prancis ya kan, dia kan tidak langsung menjadi negara merdeka ya, tapi dia masih berlindung ya di bawah protektorat Turki ya pada waktu itu ya, karena Turki yang membebaskan Mesir, walaupun kemudian akhirnya Mesir sekarang sudah menjadi negara menjadi negara sendiri. Saya kira itu ya Pak Torik ya, itu memang harus dipelajari lagi teori tentang terbentuknya negara ya. Berarti kan teori yang berarti kan secara mendasar itu hukumnya pun akan dipengaruhi oleh yang namanya mereka negara-negara. Betul. Memang tidak terlepas ya dari, makanya di sini kan ada dua
aliran besar ya. Kalau kita kembali ke masalah aliran ya, aliran atau cara berpikir ya tentang ilmu negara ya. Yang pertama tadi kan aliran apa tadi yuridis normatif ya. Nah, yang kedua kan aliran empiris ya, empiris genetis. Nah, ini munculnya teori penaklukan ya, munculnya teori apa namanya ketuhanan ya, munculnya satu lagi teori itu adalah bersumber dari aliran genetis ya, aliran empiris genetis karena melihat dari fakta-fakta ya terjadinya negara ya. Mungkin kalau kita lihat secara teori yuridis empiris ya itu bertentangan gitu ya, bertentangan. Seharusnya kan tidak boleh gitu ya, ada penaklukan gitu ya. Tidak boleh gitu kan, ada kolonialisasi gitu ya, tidak boleh ya kan secara hak asasi melanggar gitu kan, secara apa namanya rasio ya, di mana di situ terjadi kekerasan ya kan, di situ terjadi pembunuhan, bahkan terjadi pembantaian, tapi pada faktanya banyak memang negara-negara yang ya berdiri di atas ya pembantaian gitu ya. Seperti misalnya Australia ya kan. Makanya Australia itu ngomong-ngomong masalah pembantaian di masalah pelanggaran HAM gitu ya di Papua ya dia harus berkaca lagi gitu kan bagaimana dulu mungkin jutaan gitu ya masyarakat aborigin yang dibantai oleh ya di genosid ya oleh pendatang Australia ya pada masa tahun sekitar abad ke-17 mungkin ya abad ke-17 atau 18 ya kan. Dan itu merupakan fakta ya fakta sejarah dan memang benar akhirnya memang kondisi apa namanya teori-teori kenegaraan gitu ya termasuk pengakuan negara-negara yang ada di dunia ini ya timbulnya negara-negara ini ya berangkat tadi ya dari kondisi yang sama sekali jauh dari apa namanya aliran yuridis normatif karena aliran yuridis normatif ini kan bersumber dari pemikiran yang bersifat rasional, bersumber dari pemikiran yang bersifat ideal ya sedangkan teori yang bersumber dari generis apa namanya tadi empiris ini ya hanya melihat dari kenyataannya dari kenyataan kemudian di sistematika ya dibikin sistematikanya, dibikin penamaannya ya, dibikin kesimpulan-kesimpulannya sehingga menjadi sebuah teori. Ya gitu ya Pak Torik ya. Iya, Pak. Siap ya. Saya kira itu ya. Ini kalau lanjut Makasih, ini Pak. bisa makasih, Pak. sampai tahun baru nanti kita lanjut ini ya. Kapan aja Pak, saya nanya lagi Pak. Oh nanya lagi boleh. Ya, berarti memang dengan perkembangan yang ada sekarang, ya kita kan dipengaruhi dengan namanya perekonomian dan teknologi ya. Betul. Nah, maka ada kemungkinan besar suatu negara itu bisa didominasi oleh negara lain dalam bentuk ekonomi. Betul. Itu dia. Ya. Makanya kan ya. Ya, makanya nanti kan berarti kan akan bisa terjadi namanya pergesekan-pergesekan terhadap hukum-hukum yang sudah ada, benar nggak Pak? Benar sekali. Dan itu kan termasuk ke dalam bahasan ilmu negara juga ya. Kemarin kan sudah kita jelaskan itu ya, teori kedaulatan ya, teori kedaulatan. Ada kan misalnya kalau kita lihat ya, yang dimaksud dengan kedaulatan itu adalah ketika suatu kondisi ya di sebuah negara hanya negara itu yang berdaulat gitu ya. Hanya satu-satunya pemerintahan itu ya yang berhak untuk memberikan pengaturan. Nah, tapi ya kita lihat gitu kan pada prakteknya di negara sekarang ini ya apa namanya dengan adanya globalisme ya dengan adanya apa namanya kapitalisme gitu ya. Kadang banyak yang kemarin kita sebutkan disebut sebagai negara boneka. Ya kan apa negara dummy state ya dummy state atau apa bahkan dikatakan sebagai konstitusi fabrikasi. Nah, ini istilah-istilah dalam ilmu negara gitu, bukan saya ngarang-ngarang gitu ya. Di dalam ilmu negara yang kita pelajari ada gitu ya dan sekarang tinggal kita potret aja ya. Ini negara kita masuk ke sini enggak? Ini negara sebelah masuk ke sini enggak? Nah, gitu ya. Nah, artinya kita tidak bisa melihat sesuatu itu ya hanya berdasarkan di atas kertas ya, negara kita negara hukum, di atas Undang-Undang Dasar 1945 ya kan, Rechtsstaat ya kan, keadilan untuk semua ya kan, kerakyatan dan segala macamnya, tapi pada praktiknya ilmu negara menyatakan ya berdasarkan pemahaman ya berdasarkan ajaran para tokoh-tokoh ada tadi ya yang namanya kondisi ya kan, fabricated constitution ya. Konstitusi fabrikated itu apa? Suatu konstitusi yang dia ya sebenarnya bertumpu kepada konstitusi negara lain gitu ya. Jadi di atas kertas dia di atas apa namanya secara tertulis mungkin dia suatu konstitusi yang merdeka gitu ya, tapi sungguhnya dia sedang dikendalikan oleh
negara lain ya. Nah, itu merupakan apa namanya bekal kita ya dari pelajaran ilmu negara yang singkat ini ya, ada kondisi-kondisi yang seperti disampaikan Pak Torik itu ya. Gitu ya Pak Torik ya. Ya cukup Pak, makasih Pak. Siap ya. Saya kira cukup ya. Ini kita menjelang ya tahun baru. Sebelumnya semoga ya tahun depan kita semua lebih baik semua gitu ya. Iya kan nggak ketemu lagi kan? Masih ketemu kali ya? Kayaknya sih udah enggak ya. Ganti lagi. Ilmu negara sini banyak banget ya bahannya, kalau mau dibaca saya kira bukunya juga luar biasa karena tadi ya tokoh-tokohnya juga banyak sekali ya, dan ini teman-teman saya sih rekomendasikan belilah buku ya ilmu negara ya, terutama yang ditulis oleh tadi ya oleh profesor-profesor yang saya sebutkan namanya ya. Kalau saya sih pakai bukunya Kansil ya, nah itu buku tulis ya apa dia dibeli ya biar itu nanti menjadi referensi kita untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah ya udah lewat jam 5 ya, saya juga kebetulan ini lagi ada apa namanya keperluan di luar ya, tetap ya jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga imun dan iman ya, imun dan iman. Kondisinya sekarang lagi ini jaga vaksin, Pak. Jaga vaksin ya. Nah, itu ya, masalah vaksin juga nih ya. Hati-hati nih. Lagi rame ya. Baik, terima kasih ya. Selamat tahun baru ya, Pak. Selamat tahun baru. Ya, semuanya selamat tahun baru. Ya. Selamat Natal semua. Ya, semua tahun baru, selamat Natal untuk yang merayakan. Terima kasih ya dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat libur panjang ini bener ya Jurika ini ya. Iya Pak, 1 tahun Pak. 1 tahun ya panjang ya. Baik, silakan yang mau live ya. Saya foto dulu ya, lupa ya. Sebentar. Ah, udah. Beres. Oke. Thank you. Iya, Pak. Ya.